sabar. Oke, kita hormatin itu, beradab itu, paling berbudaya tinggi itu, sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Ya jelasin. Dulu anakku bilang tidak mau jadi wali kota pun belum mampu. Anakku senang menjual martabak. Jelasin. Rupanya dulu itu aku bohong. Gak benar itu. Yang benar ini, ada nggak keberanian dia? Jangan-jangan terlambat banget. Ya, oke, saya sudah sampaikan. Saya termasuk tobatnya yang agak terlambat gitu. Jadi saya tobatnya 2023. Jadi saya udah ngaku sama Mas Rocky Gerung waktu ketemu di UI waktu itu saya tobatnya telat gitu. Tapi kalau Bang Adi nggak tobat-tobat kayaknya. Kita sebagai rakyat Indonesia itu sangat malu, guys. Malu banget. Kenapa kita malu? Karena berarti sistem screening untuk pemilihan kepala negara aja berantakan apabila terbukti ijazahnya itu palsu. Opung Panda belak-belakan soal Pak Jokowi, yang dimana beliau menilai bahwasanya Pak Jokowi harusnya jujur saja. Berani enggak gitu loh. Jangan merasa paling tersakiti dan paling terhina. Ya bagus juga seorang pemimpin itu penyabar. Itulah bentuk kepemimpinan gitulah ya. Tapi ada isinya dong, jelaskan dong katanya kan mengenai hal-hal yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Jadi kan berisi, jangan hanya ngomong sabar-sabar tapi tidak pernah menjelaskan bagaimana rakyat akan tahu gitu loh. Nah seperti yang lagi diributkan kan ijazah gitu. Boleh mengatakan sabar, tapi harus menjelaskan dan perlihatkan saja ijazah tersebut gitu. Uji kalau ada yang mau uji. Kalau memang benar, toh rakyat nanti akan tahu kan kebenarannya di mana dan rakyat juga akan berpihak gitu loh. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik, ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden, baru 2 tahun menjadi wali kota, nggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, inkonsistensi seorang Jokowi yang akhirnya ujungnya pada putusan MK nomor 90, saya tidak ingin terjadi kepada Deddy Mulyadi. Karena sebetulnya dengan... Tapi tunggu dulu, sadarnya kapan? Sadarnya... Setelah berseberangan Pak Karni, setelah berseberangan Pak Karni, ini kan soal positioning ini. Ya. Jadi kalau Kang Rudi masih bersama-sama Pak Jokowi, nggak terungkap juga ini. Enggak. Kalau saya setelah mobil SMK itu nggak ada, udah nggak percaya. Makanya saya tanya, jangan-jangan terlambat banget. Ya. Oke, saya sudah sampaikan, saya termasuk tobatnya yang agak terlambat gitu. Jadi saya tobatnya 2023. Jadi saya udah ngaku sama Mas Rocky Gerung waktu ketemu di UI waktu itu saya tobatnya telat gitu. Tapi kalau Bang Adi nggak tobat-tobat kayaknya. Ya bener ya, nggak apa-apa lah tobatnya telat daripada nggak tobat-tobat. Ya bener juga, mungkin kalau memang Pak Jokowi masih mendukungnya bisa jadi nggak kepikiran sampai segitu ya, nggak tobat juga gitu ya. Tapi ya mungkin itulah hikmahnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Sebenarnya sudah banyak ya yang mendelegitimasi klaim bahwa ijazah itu asli. Bahkan dari pihak-pihak yang sebelumnya selama ini melegitimasi ijazah itu asli. Misalnya Pak Kasmujo yang dibanggakan warari bolak-balik skripsi saya akhirnya berhasil. Ternyata tidak mengaku sebagai pembimbing skripsi. Bahkan tidak juga menjadi dosen, hanya asdos. Hanya asdos. Itu tidak pernah diungkap. Pembimbing. Enggak, terakhir pengakuan dia hanya asdos bahkan. Tidak pula dosen pembimbing akademik begitu. Artinya banyak hal yang mengatakan bahwa kita jangan muter-muter ya Bang, dosen pembimbing akademik itu. Sebentar, saya belum masalah begini. Sebentar, saya belum selesaikan. Anda kan bertanya ke saya tadi. Silakan singkat saja, singkat. Jadi saya kira ini persoalannya adalah kembali kepada publik, kepada masyarakat.
apakah kepercayaan publik akan percaya dengan klaim-klaim yang sebenarnya membuat lama, panjang, dan melelahkan, tapi hasilnya juga tidak dilegitimasi oleh publik? Kenapa tidak mengambil jalan sederhana, menenteramkan rakyat, tidak ada perdebatan lagi, tunjukkan jasa selesai, sehingga kita tidak perlu berdebat, rakyat tentram, membangun bangsa? Kenapa meniti jalan yang lebih panjang dan melelahkan, padahal tahu ujungnya pun akan terdelegitimasi jika itu tidak jujur. Dan ketidakjujuran ini sudah terbaca sejak awal. Mohon maaf Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Kan nanti Ini sudah siap, siap untuk ditunjukkan. Oh siap sekali, siap. Bawa ke pengadilan Mbak. Dulu ya, ditahan dulu. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Judulnya Kasihan Jokowi. Kasihan Bareskrim, kasihan seluruh rakyat yang dibuat gaduh oleh kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi yang pertama dikasihani oleh Ahmad Hozinuddin adalah Jokowi. Kok bisa? Ahmad Hozinuddin menyatakan kasihan ke Jokowi. Kenapa? Dan bukan hanya Jokowi, tapi ya Bareskrim dan juga rakyat. Pertama, penulis merasa kasihan kepada Jokowi karena Jokowi telah mengambil pilihan untuk menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik atas keaslian ijazahnya, sehingga meminjam otoritas Bareskrim melakukan uji laboratorium forensik. Namun, tindakan itu tak juga membuat publik yakin ijazahnya asli. Ya, saya kira ini bisa dilihat di berbagai platform media sosial ya. Bagaimana perimbangan yang percaya dengan yang tidak ini, saya kira lebih menonjol yang tidak. Kedua, penulis kasihan kepada Bareskrim telah bekerja keras untuk menguji ijazah konon asli milik Jokowi. Tapi hasil tes ini hanya untuk menghentikan Dumas yang dilaporkan TPUA. Hasil ini tidak bisa meyakinkan publik untuk percaya ijazah Jokowi asli. Hasil ini juga tidak bisa dipakai untuk penyidik Polda Metro Jaya untuk menguatkan laporan Jokowi. Kenapa? Ini pertanyaan kemarin ya. Oh, ini akan dijadikan dalil nih oleh Polda Metro. Sebab laporan Jokowi di Polda adalah tindakan pro justisia berdasarkan LP, sedangkan proses di Bareskrim hanyalah Dumas. Ketiga, penulis kasihan kepada seluruh rakyat yang dipermainkan Jokowi. Semestinya Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya untuk menghentikan kegaduhan ini. Bukankah? Bukan berdalih tidak ada kewajiban hukum, sehingga membuat perkara ini berlarut-larut, membuat bangsa ini terbelah dan kehilangan energi besar untuk perkara yang sangat sederhana. Tapi kenapa Jokowi tak mau menunjukkan ijazahnya? Kemungkinannya hanya dua. Pertama, Jokowi memang tak punya ijazah asli. Lalu apa yang mau ditujukan kepada rakyat? Kedua, Jokowi punya ijazah asli tapi ingin mempermainkan rakyat. Kalau kita ingat, katanya kan Obama juga saat menjadi presiden Amerika kan begitu. Dituduh bukan kelahiran Amerika. Akhirnya ditunjukkan akta kelahirannya, nih saya kelahiran Hawaii, Amerika. Selesai. Kita harapkan ada penjelasan lebih detail dari Bareskrim untuk, kan kita tentu sangat apresiasi langkah Bareskrim dengan niatan kemarin menyampaikan agar ini cepat selesai, tidak rakyat tidak lagi gaduh, kita fokus dukung Prabowo membangun negeri ini, kan begitu. Maka agar reda sereda-redanya ya, tidak ada yang dihina sehina-hinanya, tidak ada yang direndahkan serendah-rendahnya, maka mohon barangkali para aktivis meminta, saya kira media juga sama lah ya, agar ada penjelasan ulang yang jauh lebih detail dari Bareskrim.